Halo semuanya, kembali bersama di video edukasi farmasi sosial section kelompok 6 dan 7. Demikian nama-nama anggota dari kelompok 6 dan 7. Pada video ini akan dibahas mengenai pencegahan hipertensi melalui penerapan pola hidup sehat. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita mulai. Sebelum masuk pembahasan penerapan pola hidup sehat untuk mencegah hipertensi, kita harus tahu dulu definisi dari hipertensi. Menurut Kementerian Kesehatan, hipertensi atau yang biasa disebut tekanan darah tinggi didefinisikan sebagai suatu peningkatan yang terjadi pada tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Tekanan darah sistolik adalah tekanan saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan saat jantung berelaksasi sebelum kembali memompa darah. Sebenarnya apakah penting untuk mengetahui bahwa kita memiliki hipertensi? Tentu sangat penting, karena ketika tekanan darah mengalami peningkatan dalam jangka waktu yang lama, maka dapat mengakibatkan komplikasi antara lain penyakit jantung koroner, stroke, kerusakan otak, gangguan saraf, kerusakan retina, dan penyakit ginjal. Mungkin dari kita juga masih banyak yang tidak menyadari hal tersebut. Mari kita lihat jumlah kasus hipertensi di dunia. Data WHO tahun 2018 menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Jumlah penyandang hipertensi terus meningkat setiap tahunnya. Diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,5 miliar orang yang terkena hipertensi, dan diperkirakan setiap tahunnya 10,44 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya. Sedangkan di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, didapati bahwa jumlah orang yang menyandang hipertensi mencapai 34,11% pada penduduk lebih dari 18 tahun. Estimasi jumlah kasus hipertensi di Indonesia sebesar 63.309.620 orang, sedangkan angka kematian di Indonesia akibat hipertensi sebesar 427.218 kematian. Sedikit informasi mengenai hipertensi. Seringkali hipertensi disebut sebagai the silent killer karena sering hipertensi timbul tanpa adanya keluhan, sehingga penderita hipertensi seringkali tidak mengetahui bahwa dirinya telah mengidap penyakit hipertensi dan baru terdeteksi setelah terdapat komplikasi dari penyakit hipertensi yang telah disebutkan tadi. Jadi sebenarnya berapa tekanan darah yang normal? Dapat dilihat pada tabel ini bahwa tekanan darah normal yaitu tekanan darah sistolik 120-129 mmHg dan atau tekanan darah diastolik 80-84 mmHg. Sedangkan tekanan darah yang dianggap tingkat paling tinggi dan sangat perlu untuk diperhatikan kondisinya adalah hipertensi tingkat 3 dengan tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 180 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 110 mmHg. Setelah kita mengetahui pengertian dari hipertensi, lalu apa sih yang menjadi penyebab dari hipertensi? Hipertensi dapat disebabkan oleh beberapa faktor resiko. Faktor risiko dibagi menjadi dua, yaitu risiko yang dapat dimodifikasi dan risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Lalu kita lihat apa saja sih risiko yang dapat dimodifikasi. Yang pertama adalah perilaku merokok, kemudian kegemukan, lalu konsumsi garam berlebih, kemudian stres, kurang olahraga, dan konsumsi makanan dengan lemak yang tinggi. Selanjutnya kita lihat apa saja faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama adalah umur. Dengan bertambahnya umur, risiko terkena hipertensi akan menjadi lebih besar. Kedua adalah jenis kelamin. Pada pria akan memiliki risiko 2,3 kali lebih besar mengalami peningkatan tekanan darah sistolik dibandingkan wanita. Kemudian, hipertensi pada wanita akan mengalami peningkatan setelah memasuki masa menopause. Kemudian, setelah usia 65 tahun, akibat faktor hormonal pada wanita, kejadian hipertensi lebih tinggi daripada pria. Yang terakhir adalah riwayat keluarga atau genetik. Lalu, bagaimana sih cara mengontrol hipertensi? Cara mengontrol hipertensi sendiri yaitu yang pertama, mengetahui efek samping obat yang diminum. Kemudian, memastikan tersedia obat di rumah. Selanjutnya, meminum obat secara teratur. Keempat, mengetahui dan mengontrol tekanan darah secara teratur. Dan yang terakhir adalah mengubah gaya hidup dan menerapkan gaya hidup yang sehat. Bagaimana cara mencegah hipertensi? Hipertensi dapat dicegah dan diobati dengan menerapkan gaya hidup sehat dan melakukan cek kesehatan secara rutin. Gaya hidup merupakan suatu perilaku seseorang yang diperlihatkan dalam minat, aktivitas, dan opininya.
Gaya hidup adalah salah satu faktor terpenting yang dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan dan pengobatan hipertensi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan perilaku tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, mengurangi konsumsi garam, menurunkan berat badan ketika mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, rajin melakukan aktivitas fisik, melakukan diet seimbang, istirahat yang cukup, dan mengelola stres. Bagaimana terapi farmakologi dan apa saja obat-obat antihipertensi? Yuk kita simak pada video berikut ini. Untuk golongan diuretik terdapat thiazide diuretik, contoh obatnya hidroklorotiazid, indapamid, metolazon, dan chlortalidon. Untuk lob diuretik, contoh obatnya furosemid, torsemid, dan bumetanid. Untuk diuretik hemat kalium, contoh obatnya amiloride dan triamteren. Yang terakhir untuk golongan diuretik ada diuretik antagonis aldosteron, contoh obatnya eplerenon dan spironolakton. Yang kedua, golongan renin-angiotensin system blocker. Ada angiotensin converting enzyme inhibitor atau yang biasa kita sebut S inhibitor. Contoh obat yang paling umum adalah captopril. Lalu angiotensin 2 reseptor tipe 1 blocker atau ARB. Contoh obat yang umumnya ada candesartan dan losartan. Lalu untuk golongan renin-angiotensin system blocker yang terakhir ada direct renin inhibitor, contoh obatnya aliskiren. Ketiga, untuk golongan calcium channel blocker itu ada dihidropiridin, contoh obatnya amlodipin, felodipin, nifedipin, dan lercanidipin. Lalu untuk non-dihidropiridin, contoh obatnya diltiazem dan verapamil. Yang keempat, golongan beta blocker ada non-selektif beta blocker, contoh obat yang paling umum adalah propanolol. Kemudian ada selektif beta blocker, contoh obat yang paling umum adalah bisoprolol. Dan untuk golongan beta blocker yang terakhir ada kombinasi alfa dan beta blocker, contoh obatnya carvedilol. Untuk golongan kelima ada aldosteron blocker, contoh obatnya eplerenon dan spironolakton. Untuk golongan keenam ada direct vasodilator, contoh obatnya hidralazin dan minoxidil. Untuk golongan ketujuh ada alfa 1 blocker, contoh obatnya ada doxazosin, prazosin, dan terazosin. Untuk golongan yang terakhir ada sentral alfa 1 agonis dan obat sentral lainnya, contoh obatnya ada metildopa dan klonidin. Untuk terapi farmakologi ini, masing-masing golongan obat memiliki tujuan terapi dan efek sampingnya masing-masing. Jadi, untuk obat-obat antihipertensi ini harus disesuaikan dengan resep dokter ya, dan dosisnya juga disesuaikan berdasarkan tingkat keparahan penyakit hipertensinya. Perlu diingat ya teman-teman, untuk obat antihipertensi ini sangat dilarang keras untuk mengonsumsinya tanpa adanya resep dokter, karena dapat menimbulkan efek yang merugikan dan bisa berbahaya bagi tubuh orang yang mengonsumsinya. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat ya teman-teman. Bye-bye.